Saudara Ibu Prada Lukinamo meminta Komandan Batalion serta Dokter Perwira di Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Nagekeo Flores, Nusa Tenggara Timur bersaksi di muka sidang. Hal itu disampaikan Ibunda Luki di sela sidang pembuktian dengan agenda keterangan saksi hari ini. Ibunda Luki bilang Dokter Perwira atas nama Bambang disebut mengetahui kondisi Luki baik saat dirawat di batalion hingga di ICU RSUD Air Rambu Nagekeo, termasuk juga Komandan Batalion tempat Luki berdinas. Hari ini sidang kasus kematian Prada Luki kembali dilanjutkan di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda dan juru kamera Roy Ilman. Selamat siang Putu, apa agenda sidang hari ini dan ada berapa saksi yang diperiksa? Ya, selamat siang Bella dan juga saudara. Hari ini agendanya adalah mendengarkan keterangan saksi. Ada satu saksi yang diperiksa karena kalau untuk 4 terdakwa dari berkas yang diserahkan auditor militer kepada majelis hakim ini total ada 12 saksi, dan saksi yang hari ini hadir adalah saksi terakhir dari pemberkasan yaitu atas nama Leto Rahmat yang tadi juga memberikan keterangan kalau pada peristiwa atau periode di mana penyiksaan terhadap Prada Lukinamo ini diduga terjadi, ini pada saat itu Leto Rahmat ini bertugas atau mengemban tugas sebagai Komandan Kompi C atau Danki C begitu ya. Memang ini bukan atasan langsung begitu ya dari Richard ataupun juga mendiang Prada Luki, tapi pada momen itu ada beberapa hal yang dilihat dan juga dilakukan. Di antaranya sempat mendengarkan ada suara rintihan di tanggal 28 Juli, kemudian juga sempat melihat ada beberapa terdakwa yang saat ini juga menjadi terdakwa begitu ya dalam proses persidangan ini melakukan kekerasan kepada Prada Lukinamo, kemudian juga melihat bagaimana kondisi Prada Lukinamo di tanggal 4 Agustus di mana ada luka-luka, kemudian juga sempat meminta bagian kesehatan dari batalion untuk memeriksa kondisi tubuh dari Prada Lukinamo. Keterangan-keterangan itu yang tadi disampaikan, yang menarik tadi sempat ada sangkalan yang disampaikan oleh terdakwa 1 yang menyebutkan bahwa dirinya merasa ada keterangan yang berbeda begitu, di mana saksi menyebut sudah melakukan proses pemanggilan dan juga pemeriksaan awal bagi para anggota begitu untuk menemukan setidaknya ada 19 nama di awal yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka begitu ya di tahap pertama karena diduga melakukan kekerasan kepada Prada Lukinamo, tapi terdakwa merasa dirinya tidak pernah dimintai keterangan ataupun juga dipanggil oleh saksi. Ini adalah sangkalan yang kemudian disampaikan di depan majelis hakim, tapi kemudian saksi menegaskan bahwa proses tersebut memang pada saat tanggal 4 Agustus itu tidak ada pemanggilan secara langsung pada terdakwa pertama karena pada saat itu sedang berada di ND, tapi ada keterangan lain yang menyebutkan bahwa terdakwa ini ikut melakukan aksi kekerasan terhadap Prada Lukinamo sehingga nama terdakwa ini kemudian dimasukkan dalam BAP yang diserahkan dan sekarang juga sudah ada di tangan majelis hakim. Nah, karena kedua belas saksi untuk 4 terdakwa ini sudah selesai memberikan keterangan, maka pada pekan depan agendanya adalah memberikan keleluasaan begitu ya atau hak kepada auditor militer maupun juga penasehat hukum untuk memberikan saksi tambahan. Jika memang ada, maka nanti akan mulai diperiksa atau didengarkan keterangannya pada pekan depan. Kalau dari pihak keluarga ada beberapa nama yang diminta untuk dihadirkan ke ruang sidang sebagai saksi tambahan. Kalau dari Ibu Prada Luki menyebut yang pertama adalah dokter di batalion perwira yang memiliki jabatan perwira begitu ya atas nama Bambang ini diminta dihadirkan karena dianggap mengetahui betul bagaimana kondisi Prada Luki baik saat dirawat di batalion, mengalami rawat inap sampai dengan ke ICU. Sementara satu nama lagi adalah komandan batalion. Apakah 2 nama ini akan dikabulkan oleh majelis hakim? Kita saksikan pada pekan depan karena pekan depan masih ada sidang untuk 3 berkas yaitu hari Senin untuk 1 terdakwa Ahmad Faisal, kemudian hari Selasa untuk 17 terdakwa, dan hari Rabu ini untuk 4 terdakwa. Kembali ke Anda, Bella. Baik, sidang akan dilanjutkan pada Senin pekan depan dan terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juga Roy Ilman langsung dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat bertugas kembali.